Pemirsa, perburuan terhadap buronan kelas kakap Riza Khalid memasuki babak baru yang lebih agresif oleh Kejaksaan Agung. Beberapa aset berupa rumah, tanah, dan kendaraan sudah disita oleh Badan Pengolahan Aset Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung telah memindahkan kendaraan sitaan Muhammad Riza Khalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018 hingga 2023. Kendaraan milik tersangka telah berhasil disita oleh Badan Pengelola Aset dan dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Selain kendaraan, penyidik juga telah menyita rumah milik anak Riza Khalid di daerah Hanglekir, Jakarta, dan sebuah tanah seluas 3.000 meter di Bogor. Memang dalam penanganan perkara pengolahan minyak mentah yang dimana ada salah satu tersangkanya ada MRC yang sekarang sedang menjadi DPO kita. Kita di samping kita melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan untuk dihadirkan di Indonesia, penyidik juga melakukan kegiatan aset tracingnya, di mana ada beberapa aset yang sudah kita dapat dan ada beberapa kendaraan mewah yang sudah kita sita, kurang lebih hampir 10 unit lebih ya. Itu sedang berada sekarang di Rubasan di bawah kendalinya KPPA ya, Badan Pemulihan Aset, dan juga sebuah rumah dan beserta tanahnya kurang lebih 3.000 meter di daerah Rancamaya, daerah Bogor. Dan terakhir kemarin penyidik juga sudah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunannya berupa rumah di daerah Hangkelir 11, Wayan Baru, Jakarta Selatan atas nama putri dari yang MRC sendiri. Perburuan terhadap Riza Khalid masih terus dilakukan oleh pihak Kejagung dengan melakukan permintaan red notice dari Interpol yang hingga kini diharapkan bisa segera didapatkan. Kalau berdasarkan data lintasan yang disampaikan oleh imigrasi, yang bersangkutan terakhir berada di negara tetangga, dan terhadap permohonan kita untuk penyidik sudah meminta red notice melalui Interpol NCB di Indonesia dan sudah diteruskan oleh NCB ini ke NCB internasional di Lyon, dan beberapa saat lalu juga tinggal kita mudah-mudahan bisa cepat ya. Agar mempermudah penangkapan tersangka, pencabutan paspor tersangka menjadi langkah taktis untuk mengunci ruang geraknya di luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya pastikan punya anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuma kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja.
Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai begitu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus Maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto perintahkan jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas produk dalam negeri kendaraan Maung. Sebelumnya Prabowo sudah terlebih dulu menggunakan Maung produksi PT Pindad sebagai mobil kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih memakai kendaraan Maung sebagai mobil dinas resmi. Maung merupakan kendaraan taktis ringan berpenggerak roda 4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal guna mendukung mobilitas pengguna di berbagai medan. Tidak hanya itu, Maung memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Sebelumnya MV3 Garuda Limousine atau Maung Garuda menjadi kendaraan resmi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merupakan momentum bersejarah karena Maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah yang mengendap di bank hingga 234 triliun rupiah. Jumlah dana Pemda yang mengendap di bank hingga 234 triliun merupakan akumulasi simpanan dana daerah hingga akhir September 2025. Program dan kegiatan daerah yang minim membuat dana daerah tidak terserap hingga mengendap di bank. Namun hal ini dibantah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahwa dana APBD Jawa Barat 4,17 triliun mengendap di bank. Menteri Keuangan Purbaya menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurut Menkyu, data yang disampaikannya berdasarkan data Bank Indonesia per September 2025. Dalam permasalahan ini, Gubernur Jawa Barat berjanji akan menindak tegas pejabatnya apabila menyampaikan data yang tidak benar. Dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Nah, hal ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data dan fakta, atau berbohong. Yang kedua, saya akan bertemu hari ini juga dengan Kemendagri untuk memastikan data yang dimiliki oleh Kemendagri. Yang ketiga, hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut. Dari seluruh rangkaian itu, saya bersikap tegas. Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu.